Hai semuanya, balik lagi sama aku Komaria di sini. Jadi kali ini aku pengen membahas tema tentang gimana sih rasanya ngambil sekolah paket B. Karena di video sebelumnya kan aku membahas tentang kalau aku itu pernah putus sekolah pada saat itu. Jadi aku memilih untuk melanjutkan paket B dan aku pengen berbagi sama kalian mengenai apa sih yang aku rasain ketika sekolah paket B. Yuk, kita simak. Oke, langsung aja. Jadi, waktu itu pada saat aku mengambil program paket B, aku lupa tahun berapa. Kalau nggak salah, seingat aku tuh kisaran tahun 2010 atau 2011. Ya, aku sih nggak tahu pastinya tahun berapa karena memang kejadiannya udah lama. Dan waktu itu ketika aku memutuskan untuk ngambil paket B, sebenarnya kan itu sesuai dengan video aku yang sebelumnya bahwa aku direkomendasikan oleh teman aku, oleh sahabat aku. Jadi waktu itu dia merekomendasikan salah satu sekolah yang ada di Depok, di mana sekolah itu disebut sekolah master Depok ya. Jadi di situ aku melaksanakan yang namanya program paket B. Nah, pada saat aku melaksanakan program paket B, sebenarnya aku tuh nggak tahu kalau ternyata di situ itu programnya ada banyak, tapi pada saat itu aku lebih memilih ikut program yang 1 tahun. Nah, alasan kenapa aku lebih memilih program paket B di sekolah master bukan di tempat lain, karena yang pertama alasan aku karena aku pengen coba mereview kembali gitu kan, karena kan sebelumnya kan aku sempat berhenti sekolah lumayan lama, jadi kayak ini adalah kesempatan baik aku lah, aku anggapnya seperti itu, kesempatan dimana aku bisa mereview ulang kira-kira aku bisa nggak. Nah, makanya aku mengambil program yang 1 tahun. Dan waktu itu kalau nggak salah kelasnya itu aku lupa, kalau nggak salah itu aku ngambil kelasnya yang bener-bener reguler selama 1 tahun. Jadi aku dimasukkan ke dalam kelas yang memang isinya ya mereka yang melaksanakan pembelajaran atau sekolah seperti biasanya. Cuman memang bedanya adalah aku paket B pada saat itu ya. Nah, ketika aku sekolah paket B, jujur aja sih pada saat itu kan kayak ngerasa canggung, kayak ngerasa paling beda sendiri. Ya kebayang dong, karena kan di kelas itu kan usia mereka kan terpaut lumayan jauh ya dari aku gitu kan. Dan jujur sih di situ kayak ngerasa tuh kayak apa ya, aku tuh kayak takut nggak kuat gitu loh, karena jujur aja itu adalah lingkungan baru aku juga gitu kan. Terus ternyata semakin aku jalanin dan ternyata aku nyaman. Nah, di balik itu semua, aku juga memiliki beberapa teman yang emang mereka selalu support aku dan aku selalu menyebut mereka itu sebagai adik-adik aku lah ya. Adik-adik aku yang selalu membantu aku, yang nggak pernah yang nggak pernah mengucilkan aku lah pada saat itu. Nah, dari situlah aku kayak merasa bahwa memang ini jalan yang Allah kasih buat aku gitu kan, supaya aku bisa tetap melanjutkan sekolah. Nah, kalau dibilang program paket B ini sulit atau enggak, sebenarnya sih kalau aku ngelihatnya sih nggak sulit ya, malah ini mempermudah banget karena kan posisinya aku bener-bener berhenti lumayan lama. Jadi kayak dengan adanya program paket B ini aku malah kayak dipermudah lah, aku diberikan peluang supaya aku tetap bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang jauh lebih baik. Dan pada saat itu aku ketika melanjutkan paket B itu udah aku bilang juga kalau aku udah izin sama orang tua aku, dan orang tua aku juga ngizinin aku untuk ngambil program paket B. Dan aku itu sekolah kalau nggak salah waktu itu dari jam setengah 8 sampai jam siang ya, aku lupa sampai jamnya berapa karena memang sekolahnya biasa jam segitu. Nah, ketika di dalam kelas pembelajarannya gimana sih kalau misalnya paket B? Sebenarnya kalau misalnya paket B itu sama aja, karena aku ngambil program setahun, jadi otomatis aku mendapatkan pembelajaran yang sama seperti anak-anak sekolah pada umumnya. Cuman bedanya kalau anak-anak sekolah pada umumnya itu kan mereka diajari oleh guru, dimana guru itu kan memang sudah disiapkan gitu ya sama sekolah-sekolah gitu kan. Tapi kalau misalnya aku itu lebih diajarin sama
para tutor, dimana tutor itu juga ya mereka sama juga sih guru, cuman tutornya ini lebih kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang mau mengajar kita di sekolah master tersebut. Jadi dari situlah aku kayak dapet pengalaman-pengalaman banyak banget gitu kan, dari cerita-cerita para mahasiswa yang memang mereka terjun langsung untuk ngajarin kita yang sekolah di situ. Nah, kalau dari pembelajarannya sendiri, kalau aku sih nganggapnya sebenarnya susah-susah gampang, apalagi untuk kasus aku yang sempat berhenti sekolah lumayan lama. Jadi kayak kalau dibilang daya tangkapnya itu ya memang masih sama seperti dulu ya gitu, masih agak kesulitan, tapi alhamdulillahnya aku masih bisa ngejalanin itu semua dengan baik dan dengan bantuan teman-teman aku semuanya. Oke, di video sebelumnya juga aku menjelaskan bahwa ketika aku melanjutkan sekolah paket B, aku sama sekali tidak dipungut biaya apapun, itu benar adanya. Jadi selama aku melanjutkan sekolah paket B di sana, aku sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk biaya buku, untuk biaya pendidikan aku, untuk biaya sekolah ataupun SPP dan sebagainya. Itu benar-benar aku gratis. Jadi ibaratnya tuh aku cuma datang ke sekolah untuk belajar, abis itu aku pulang, udah gitu aja. Dan itu emang bener-bener emang gratis gitu. Justru malah ketika aku di sana, aku malah mendapatkan banyak hadiah. Banyak hadiah itu dalam artian aku punya teman-teman yang baik, aku punya tutor-tutor yang baik, yang memang mereka membantu aku, yang menyemangati aku gitu kan. Terus ditambah lagi ada beberapa orang-orang baik yang di luar sana yang selalu ngasih hadiah ke sekolah kita gitu pada saat itu. Dan jujur itu yang membuat aku nyaman untuk sekolah di master. Terus apa sih rasanya selama sekolah di master itu pas awal-awal masuk sampai akhirnya bisa menyelesaikan selama 1 tahun sekolah itu. Jujur pas awal-awal masuk itu aku masih kayak ngerasa malu, karena bisa terbilang kan aku berhenti sekolah sebelumnya itu kan udah cukup lama. Jadi kayak ada rasa canggung, ada rasa malu, ditambah memang usia aku yang benar-benar beda banget sama teman-teman aku di kelas gitu ya. Nah, perbedaan ini dan rasa malu yang aku rasain ini itu cuman semingguan aja sih, karena kan pada saat itu memang aku belum kenal sama mereka ya, jadi kayak belum tahu gimana sifat-sifat mereka gitu. Ternyata selama 1 minggu ini aku mulai mengenal mereka, dan ternyata mereka itu sangat baik, mereka bisa menerima aku gitu, dan mereka menganggap aku sebagai kakak mereka, dan disitulah aku mulai merasa nyaman dan mulai bisa membuka pertemanan gitu ya. Malah justru kalau dibilang eh, rasa sekolah yang dulu di SMP sebelumnya yang nggak pernah aku rasain, kayak mungkin kebahagiaan atau bersosialisasi sama teman-teman, justru malah aku rasain ketika aku melakukan atau melaksanakan sekolah paket B pada saat itu gitu. Jadi aku benar-benar kayak mulai welcome sama mereka gitu, mulai kayak merasa bahwa diri aku itu dihargai gitu, merasa bahwa diri aku itu diakui di situ gitu kan. Nah, itu adalah perasaan aku. Nah, untuk kelanjutannya, kok bisa sih aku bisa bertahan di situ selama 1 tahun. Nah, kenapa aku bisa bertahan di situ? Yang pastinya karena motivasi dari orang-orang terdekat aku, dari orang-orang yang ada di sekeliling aku, dan itu yang membuat diri aku ngerasa kuat untuk melanjutkan pendidikan di situ. Nah, karena waktu itu aku pun udah bisa menyelesaikan sekolah aku selama 1 tahun itu. Nah, untuk sekolah aku itu ternyata ada persyaratan khususnya. Jadi persyaratan khususnya itu bukan aku disuruh bayar, bukan sama sekali. Jadi ketika waktu itu udah selesai UN gitu ya, kan otomatis pengambilan ijazah dong, ijazah paket B aku gitu kan. Nah, pada saat pengambilan ijazah paket B aku itu, kayak dari sekolah aku yang paket B itu menerapkan syarat ketika kita mengambil ijazah, kita harus bisa membaca Al-Quran gitu. Itu adalah syarat mutlak yang diajukan oleh sekolah master yang ada di Depok itu. Jadi pada saat itu aku
mengikuti semua persyaratannya gitu. Jadi pengambilan rapot dan ijazah aku benar-benar ambil, dan aku bareng sama mama aku di situ, dan akhirnya aku bisa mengambil ijazah aku yang dari Master Depok supaya aku bisa melanjutkan ke SMK reguler. Nah, jadi itu adalah pengalaman cerita aku gimana sih rasanya sekolah paket B. Jadi kalau dibilang rasa, ya pastinya aku ngerasa senang karena melalui paket B itu juga aku bisa melanjutkan sekolah sampai hingga akhirnya seperti sekarang ini. Jadi itu adalah cerita aku. Semoga cerita aku ini bermanfaat. Mungkin buat kalian yang pengen melanjutkan sekolah, yang mungkin sempat berhenti sekolah lama kayak aku, kalian bisa melanjutkan sekolah di paket B. Tapi aku tidak menyarankan kalian apabila misalnya gitu kan, kalian kasusnya mungkin kalian malas sekolah terus tiba-tiba kalian lebih memilih paket B, jangan kayak gitu kan. Karena kenapa aku lebih milih paket B, karena kan pada saat itu memang kasusnya adalah aku berhenti sekolah cukup lama, jadi ya mau nggak mau sekolah yang aku pilih harus paket B gitu ya. Nah, jadi semoga apa yang aku ceritain ini bermanfaat, dan terima kasih semuanya.